Saudara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi penangkapan Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu. Jokowi bilang akan mengikuti proses hukum yang berjalan hingga sidang di pengadilan. Ia juga memastikan akan hadir di sidang dengan membawa ijazahnya. Terkait penangkapan Roy Suryo dan Tifa kali ini tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Siap. Masih di Polda ya Pak itu ya, jasa? Iya, masih di Polda. Sementara kuasa hukum Roy lainnya, Ahmad Kozinuddin, menyampaikan penangkapan kliennya merupakan abuse of power karena ada mekanisme penggunaan wewenang. Ia bilang penangkapan ini untuk menekan kliennya dengan praktik yang brutal. Penangkapan Roy Suryo Noto di Projo ini adalah abuse of power karena ada mekanisme penggunaan wewenang atau power yang lain melalui upaya pemanggilan, tetapi itu tidak dilakukan oleh penyidik. Penyidik bypass langsung melakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan. Lalu kalau undang-undang yang baru diubah yang oleh DPR ini dinarasikan akan memberikan keadilan, akan memberikan kepastian, lebih humanis, tapi praktiknya brutal, praktiknya tidak bermoral, bahkan mau masuk ke ruang privasi Pak Roy. Bagaimanapun Pak Roy itu pernah mantan menteri, atau kalaupun dia warga negara yang biasa, tetap saja kamar itu adalah privasi yang tidak boleh dimasuki oleh aparat penegak hukum dengan dalih melakukan tindakan penegakan hukum, dalam hal ini penangkapan, kecuali tertangkap tangan melakukan kejahatan. Ya, tertangkap tangan Pak Roy LGBT misalnya. Ini bukan kejahatan. Ada upaya hukum yang bisa menggunakan sejumlah wewenang. Kenapa penyidik tidak menggunakan kewenangan untuk memanggil, tapi langsung bypass menggunakan kewenangan untuk melakukan penangkapan. Dan ini menjadi konfirmasi bahwa memang benar hukum itu hari ini sedang ada pada narasi atensi dan intensi. Atensi dari Solo, Saudara Joko Widodo, intensinya ya untuk menekan Pak Roy dan yang lainnya termasuk Bu Tifa agar mereka melemah, agar mengambil pilihan berkhianat kepada rakyat sebagaimana yang sudah ditempuh oleh 3 orang pengkhianat sebelumnya. Dan memang ini adalah golden time, ada 1 kali 24 jam, ini adalah pertarungan perjuangan kami, juga Pak Roy, juga Dr. Tifa, karena di 1 kali 24 jam inilah penyidik akan melakukan penekanan dengan dalih sedang melakukan pemeriksaan untuk menekan, agar mau damai, kalau tidak apa, akan ditahan. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Imanuddin membeberkan bahwa penyidik telah memeriksa 94 orang saksi dan 26 ahli selama penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Polisi juga melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti dokumen dan digital. Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan proses penyidikan atas laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau manipulasi dokumen elektronik dengan tersangka Saudara RS dan Saudari TF yang sedang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Proses penyidikan yang dilakukan telah melalui berbagai tahapan sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHAP, baik itu KUHP dan KUHAP yang lama maupun KUHP dan KUHAP yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, serta Undang-Undang tentang penyesuaian tindak pidana yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Hal ini tentunya untuk